Hai, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran kali ini. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Materi pembelajaran yang kita bahas pada hari ini yaitu cita-cita demi menggapai masa depan. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama, menjelaskan pentingnya memiliki cita-cita. Menjelaskan usaha yang dapat dilakukan untuk menggapai cita-cita. Menjelaskan pandangan dalam kitab suci tentang pentingnya merencanakan masa depan. Penjelasan materi menggali pengalaman dari orang-orang yang berjuang menggapai cita-cita. Cita-cita merupakan keinginan atau kehendak yang akan kita wujud nyatakan, suatu keinginan yang akan kita tuju, atau juga dapat kita sebut sebagai suatu harapan yang senantiasa kita perjuangkan untuk kita dapatkan. Cita-cita yang telah dicanangkan dan ingin digapai akan mempengaruhi seluruh proses persiapan yang harus dijalani guna menggapai cita-cita tersebut. Pentingnya atau manfaat dengan memiliki cita-cita antara lain. Cita-cita dapat kita jadikan sebagai arah hidup. Cita-cita mempengaruhi pola pikir dan sikap kita. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan cita-cita, misalnya mengukur kemampuan kita, bersikap realistis, bersikap apa adanya tentang diri kita sendiri, selalu siap untuk berubah, siap untuk bekerja keras dan tidak mudah putus asa. Agar cita-cita kita bisa tercapai, hal yang paling penting kita harus bekerja keras, belajar lebih keras, dan tidak mudah putus asa. Kalau kita sudah mulai putus asa, maka yang pasti cita-cita yang kita ingin capai tidak akan terwujud. Menggali pandangan kitab suci tentang cita-cita. Siswa dapat membaca beberapa ayat kitab suci. Roma 9:21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain yang dipakai guna tujuan yang biasa? Dalam Filipi 3:14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Dalam Kolose, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Berdasarkan bacaan-bacaan tersebut, kita bisa lihat bahwa kita harus berlari untuk menggapai cita-cita kita. Dan jangan lupa untuk mewujudkan cita-cita itu, kita selalu bersama dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga cita-cita yang ingin kita wujudkan itu dapat kita raih, dapat kita miliki sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Paulus mengajak kita untuk menyadari bahwa kita berhak dan bebas untuk menentukan cita-cita kita masing-masing. Dalam kitab suci, Paulus sudah mengatakan, kita berhak untuk menentukan pilihan dan cita-cita kita. Siapapun tidak bisa mempengaruhi kita masalah cita-cita ini. Oleh karena itu, mulai sekarang, anak-anakku sekalian pasti memiliki cita-cita. Oleh karena itu, arahkan semua cita-cita itu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selain itu, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus juga menyampaikan bahwa tujuan akhir dari segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk juga dalam memperjuangkan cita-cita, adalah keselamatan. Dan untuk mendapat keselamatan, orang harus mengabdi Tuhan dan sesama. Jadi, cita-cita kita yang paling utama yaitu untuk keselamatan.
diri kita, keselamatan semua orang, sehingga keselamatan itu yang harus mengabdi dalam nama Tuhan dan dalam sesama yang selalu ada dalam hidup kita setiap hari. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga cita-cita yang dapat kita wujudkan sesuai dengan kehendak kita. Jangan lupa membawa cita-cita kita itu dalam doa siaran kita, sehingga selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan.